أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik di tempat yang kita cintai di Masjid Darussalam. Allah hadirkan kita, Allah pertemukan kita, Allah satukan kita di tempat ini adalah tiada lain dan tiada bukan semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita, Allah berikan kita kesehatan, sihat wal afiat, sehat jasmani dan rohani untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungi kita, Allah bimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Semoga mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah melaksanakan, menunaikan segala tuntunan ajaran beliau, kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan syafaatul hikmah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan khutbah, terlebih dahulu khatib menyampaikan wasiat wabil khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan inilah ini wasilah kita menjadi manusia-manusia yang paripurna, manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita tengah berada di bulan Muharram, tepatnya hari ini tanggal 17 bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender penanggalan Islam yang menandai adanya pergantian tahun, yang menandai datangnya masuknya tahun baru Islam. Kalender
penanggalan Islam disebut dengan kalender Komariah, yaitu yang berdasarkan terbitnya bulan di belahan ufuk timur sampai kemudian terbenamnya matahari. Itulah yang kemudian disebut dengan Komariah, hitungan hari dalam kalender penanggalan Islam. Kemudian tahun Hijriah, tentu tahun Hijriah ini ada histori, ada sejarahnya. Sejarah yang dilakukan, yang dibuat pada zamannya Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Karena saat itu Islam belum memiliki kalender penanggalan. Hanya yang ada adalah saat itu penentuan kalender, penentuan tahun berdasarkan peristiwa. Ada yang disebut dengan tahun masa jahiliyah, ada yang disebut dengan tahun gajah, ada yang disebut dengan amul wiladah, tahun kelahiran Rasul, sampai terus kepada yang disebut dengan amul husni, tahun kesedihan, di mana saat itu umat Islam mengalami kesedihan setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Umar radhiyallahu anhu itulah Khalifah Umar memanggil para sahabat, memanggil para pemuka agama termasuk Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali untuk merumuskan, untuk menetapkan kalender penanggalan Islam saat itu. Ada yang mengusulkan bahwa kalender penanggalan Islam dimulai ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu disebut dengan tahun gajah. Kemudian ada pula yang mengusulkan bahwa kalender Hijriyah, kalender penanggalan Islam, ada yang mengusulkan dimulai ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pula yang mengusulkan kalender penanggalan Islam dimulai ketika wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun 13 kenabian, atau saat itu dimulainya Amul Husni, tahun kesedihan. Kemudian pada 1 Syawal itulah Khalifah Umar radhiyallahu anhu menyampaikan pendapatnya bahwa kalender penanggalan Islam dilakukan dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, bersama para pengikut dari Mekah ke Madinah. Itulah kemudian Khalifah Umar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada sahabat, dan nyatanya inilah kemudian ditetapkan akhirnya kemudian kalender penanggalan Islam dimulai pada saatnya hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi Hijriyah. Tentu kalau kita melihat sejarah, melihat lembaran-lembaran sejarah apa yang terjadi pada tahun Hijriyah di bulan Muharram, mengingatkan kita, mengenang kita akan perjalanan, akan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, membangun peradaban Islam, mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia yang mulia, mengangkat harkat derajat manusia menjadi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tentu yang bisa kita kenal, yang bisa kita baca, yang bisa kita pahami tentang apa yang terjadi pada bulan Muharram, yaitu kedua tahun Hijriah. Bulan Muharram bukan secara makna terluknya saja berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu negara yang lain. Itulah makna kalau secara harfiah, makna harfiah secara hijrah, yakni pindah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bila kita amati sejarah yang terjadi pada Hijriah atau bulan Muharram, tentu ada hikmah dan manfaat yang dapat kita dapatkan.
bukan saja berpindah dari satu tempat ke tempat, bukan saja berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, tetapi di situ ada dimensi-dimensi lain, ada dimensi spiritual, ada dimensi sosial, ada dimensi budaya, dan dimensi-dimensi yang lain yang dapat kita dapatkan daripada manfaat dan hikmah yang terjadinya hijrah. Rasulullah SAW bagaimana membangun peradaban umat manusia, bagaimana Rasulullah mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah membimbing mengarahkan manusia menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia Rasulullah mengangkat manusia dari keterpurukan, dari penindasan dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai dengan demikian Islam menyebar sampai kepada Jazirah Arab. Itulah momentum kenapa hijrah dilakukan ditetapkan sebagai tahun hijriah dalam kalender penanggalan Islam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini ada benang-benangnya untuk kita semua umat Islam yang hidup pada zaman sekarang ini, yakni adanya pergeseran, adanya perubahan, adanya perbaikan. Itulah yang mestinya kita lakukan bagi kita umat Islam saat ini. Makna hijrah berpindah, artinya hijrah adalah melakukan upaya-upaya perubahan, upaya-upaya perbaikan menjadi hidup yang lebih baik. Dari hal-hal yang kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merubah diri kita, memperbaiki diri kita menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya kita jauh kepada Allah, yang dulunya kita maksiat, yang dulunya kita berbuat buruk dan lain sebagainya, maka melalui hijrah, melalui hijrah kita memperbaiki diri, merubah diri menuju manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentunya makna spiritual bagi kita, yakni adanya perubahan, adanya perbaikan dari menjadi manusia yang hina menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melaksanakan dan tuntunan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sisi lain dimensi sosial, adanya perubahan tatanan kehidupan, adanya perubahan dalam akhlak, adanya tatanan dalam bagaimana bermusyawarah, bermuasyarah, bermuamalah dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan, yang dibangun oleh Rasulullah, sehingga terjadilah perdamaian, sehingga terjadilah persatuan, sehingga terjadilah kebersamaan yang ada umat Islam, sehingga terciptalah saat itu sampai kepada piagam Madinah. Belum lagi pada tahun ke-8 saat beliau hijrah di Madinah, beliau kembali ke Mekah menjelaskan negeri Mekah dari kekufuran, dari maksiat, dari kekafiran, dari penjajahan penindasan kafir Quraisy, sehingga berhasillah Rasulullah menaklukkan, membebaskan kota Mekah yang kemudian disebut dengan Fathu Makkah. Inilah tentunya sejarah yang telah dilakukan, yang diamal oleh Rasulullah SAW, menjadi catatan pelajaran bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan pada saat sekarang ini. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka sangat heran sekali, sangat disayangkan sekali kalau bangsa Indonesia tidak perlu melakukan perubahan, tidak perlu melakukan perbaikan, padahal katanya Indonesia mau bangkit, mau maju, mau berkembang menjadi negara berkembang tahun 2045. Padahal itu semua perlu perubahan, perlu perbaikan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah suatu kaum, tidak akan berubah suatu bangsa, tidak akan berubah satu daerah kecuali umatnya sendiri, masyarakatnya sendiri, kaumnya sendiri yang bisa merubah itu semua. Siapa lagi kalau bukan kita yang merubah itu? Siapa lagi kalau bukan kita yang memperbaiki keadaan kita supaya kita menjadi lebih baik, supaya masyarakat kita menjadi lebih baik, supaya bangsa kita menjadi lebih baik, dan lain-lain sebagainya. Itulah hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Semoga dengan semangat kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan, berikan kita kekuatan untuk selalu memperbaiki diri menuju hidup yang lebih baik lagi. Insya Allah dengan niat yang baik, dengan dilakukan dengan cara yang baik, apalagi dilakukan bersama orang-orang baik, insya Allah akan mendapatkan kebaikan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Saya maaf. Qala al-Qur'an sama al-Rabb wa ma. An-Naqata pada diri nafsi wasanna di malaikatul musabbihati di kursi azza wa jalla al-baqa ila al-alima wa ta'ala wa malaikatahu yusalluna nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Khulafaur rasyidin sadatina min Muhammad wa ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in ila yaumil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wa salim ahlana wa salim dzurriyyatina wa salim muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya afat wal ada wal ala wal amrod wal asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa tu'minu billahi wa tu'minu wa tu'minu Allahu akbar.